Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 20 September 2021 sore. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju ke kabar pertama Tribuners. Mantan penyidik KPK AKP Stefanus Robin Patuju menjalani sidang lanjutan perkara suap di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari ini Senin 20 September. Tim Jaksa Penuntut Umum mendatangkan seorang saksi yang merupakan mantan anggota Polda Riau, Agus Susanto. Dalam kesaksiannya, Agus Susanto menyebut AKP Robin memiliki panggilan khusus bagi Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin, yakni Bapak Asuh. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun News, Ilham Rian Pratama yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Ilham. Halo rekan Dea. Ilham, bisa Anda jelaskan kenapa saksi Agus Susanto ini menyebut Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin sebagai Bapak Asuh atau ex penyidik KPK Stefanus Robin Patuju? Jadi rekan Dea, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Agus Susanto menyebut bahwa dirinya pernah mengantar ex penyidik KPK Stefanus Robin Patuju ke kediaman Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. Dengan tegas, Agus Susanto menyebut Aziz merupakan Bapak Asuh dari Robin. Begitu Dea. Baik, lalu seberapa jauh sebenarnya kedekatan yang terjalin antara saksi Agus Susanto ini dengan Robin, mengingat keduanya juga sama-sama anggota Polri dahulunya? Ya, jadi dia Agus yang merupakan anggota Polri tahun 2002 hingga 2011 mengaku mengenal Robin sejak 2018. Namun, Agus menyebut komunikasi tidak berlanjut. Agus baru kembali berhubungan dengan Robin pada bulan Agustus 2020 dan dijadikan sopir oleh Robin. Demikian dia. Oke, lalu bagaimana tadi pantauan Anda saat sidang? Bagaimana suasananya? Apakah masih berlanjut juga hingga saat ini? Ya, jadi ya saat ini persidangan sudah rampung. Persidangan selanjutnya akan diagendakan pada Senin tanggal 27 dengan pemeriksaan saksi lainnya. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun News Ilham Rian Pratama untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Jenazah Wakil Bupati Sintang, Sudianto, selesai dimakamkan di pemakaman Katolik Teluk Menyurai, Kecamatan Sintang pada hari ini Senin 20 September. Sebelum dimakamkan, terlebih dahulu dilakukan upacara pelepasan oleh pemerintah Kabupaten Sintang di halaman kantor Bupati. Wakil Bupati Sintang, Sudianto meninggal dunia di usia ke-60 tahun di RSCM Jakarta lantaran sakit. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan dari Tribun Pontianak, Agus Putranto yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Agus. Halo rekan dia. Rekan Agus, jenazah Wakil Bupati Sintang Sudianto baru saja dimakamkan ya, selesai dimakamkan. Lalu seperti apa tadi suasana pemakamannya? Baik rekan dia, dapat saya laporkan bahwa sekitar 1 jam lalu baru selesai prosesi pemakaman Sudianto. Pemakaman dari keluarga, juga pemakaman Wakil Bupati Sintang Sudianto sangat haru begitu. Kemudian Maria Magdalena istrinya juga sempat tak sadarkan diri di lokasi pemakaman, namun sempat juga di oksigen di lokasi. Namun sudah kembali sadarkan diri. Ya. Agus, berdasarkan informasi yang berhasil Anda himpun, bisa Anda ceritakan bagaimana, seperti apa sosok dari almarhum Sudianto ini selama hidupnya? Baik rekan ya, dapat saya laporkan bahwa Wakil Bupati Sintang Sudianto ini baru sekitar 7 bulan menjabat sebagai Wakil Bupati mendampingi Robin Darno. Almarhum ini merupakan seorang mantan birokrat, yaitu ASN dulunya sebelum jadi Wakil Bupati. Kemudian dipanggil oleh Jarod Bernarno pada Pilgub 2020. Kemudian baru menjabat 7 bulan, sekitar bulan Agustus itu almarhum kondisinya menurun dan dilarikan ke RSCM. Diagnosa dari dokter setempat, yaitu beliau itu sakit kanker hati. Baru kemudian pada hari Sabtu lalu dinyatakan meninggal dunia di RSCM. Semasa hidupnya beliau itu dikenal dengan sosok
orang yang sangat simpel, sederhana, baik hati dan pekerja keras dia. Lalu sepeninggalan Wabub Sudianto ini, apakah sudah ada nama bakal calon penggantinya? Mungkin juga koalisi yang mengusung sudah melakukan komunikasi. Agus. Baik rekan dia, dapat saya laporkan bahwa kemarin saya sudah konfirmasi sama Ketua Tim Koalisi Pemenangan Jarod Sudianto, Ferry Ibrahim. Terry mengonfirmasi bahwa saat ini pihaknya masih belum melakukan komunikasi dengan partai pengusung maupun pendukung pemenangan Jarod Sudianto. Namun dalam 3 hari terakhir pihaknya baru akan melakukan komunikasi untuk mencari bakal calon siapa pengganti dari Wakil Bupati Sintang Sudianto yang tutup usia. Ya. Baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Pontianak Agus Putranto untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Seleksi kompetensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil Kabupaten Majalengka dimulai hari ini, Senin 20 September 2021 hingga sepekan mendatang. Seleksi CPNS Formasi 2021 tersebut digelar di Aula Universitas Muhammadiyah Cirebon di Jalan Fatailah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Informasinya, seleksi tersebut akan dibagi menjadi 3 sesi pada setiap harinya. Untuk mengetahui lebih detail terkait hal ini, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Cirebon, Ahmad Imam Baihaqi yang akan menyampaikan laporan. Halo Imam. Ya, halo Dea. Rekan Imam, bisa Anda informasikan berapa jumlah totalnya peserta seleksi CPNS di Kabupaten Majalengka yang mengikuti SKD di UMC? Ya, jumlah peserta seleksi CPNS yang mendaftar untuk menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Majalengka mencapai 9.880 orang. Dan dari jumlah tersebut hanya 7.500-an yang mengikuti SKD di Aula UMC. Sementara peserta lainnya mengikuti SKD di beberapa daerah di Indonesia. Misalnya ada di Yogyakarta, di Jakarta, dan lainnya. Demikian, Dea. Baik, lalu bisa Anda informasikan untuk alur pelaksanaan SKD CPNS di Kabupaten Majalengka sendiri, Imam? Ya, alur pelaksanaan SKD CPNS ini dibagi menjadi beberapa tahapan karena panitia menerapkan protokol kesehatan ketat dalam pelaksanaannya. Dari pihak BKPSDM Kabupaten Majalengka juga tidak menginginkan seleksi kompetensi dasar ini justru menjadi klaster penyebaran baru dalam penyebaran COVID-19. Dimulai dari tahap pertama, para peserta diminta akan menunjukkan surat keterangan sehat, surat keterangan negatif COVID-19 dari pemeriksaan rapid test antigen, dan surat registrasi sebagai peserta seleksi. Kemudian di tahap selanjutnya peserta akan dicek suhu tubuhnya. Jika melebihi 37,3 derajat Celcius akan ditempatkan di ruang khusus untuk sementara waktu hingga suhu tubuhnya menurun. Kemudian para peserta akan diminta menitipkan barang bawaannya seperti tas, handphone, dompet, dan lainnya. Mereka hanya diperkenankan membawa kartu registrasi seleksi CPNS, KTP asli, dan alat tulis, diantaranya pensil, pena, dan lainnya. Kemudian para peserta akan menjalani pemeriksaan tubuh dan menggunakan alat metal detektor untuk mengantisipasi adanya peserta yang membawa alat sadap. Dari pemeriksaan itu nantinya peserta akan diarahkan ke ruang registrasi untuk diperiksa atau dicocokkan datanya, biometrik datanya menggunakan kamera khusus dan barcode yang ada di surat registrasi sebagai peserta CPNS. Kemudian dari ruang registrasi tersebut peserta baru bisa
Aula IMC yang menjadi lokasi pelaksanaan SKD CPNS. Nantinya setiap peserta setelah melaksanakan SKD tersebut akan melewati jalur berbeda dari saat masuk sehingga mereka tidak saling bertumpukan atau berkerumun dalam lokasi SKD tersebut. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Ahmad Imam Baihaqi melaporkan dari Cirebon. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Anda masih menyaksikan live update Tribuners, kita menuju ke kabar berikutnya. Sejumlah orang diamankan Polres Purwakarta lantaran menjual obat tak sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Diketahui selama ini aturan sudah tercantum dalam keputusan Menteri Kesehatan RI tentang harga eceran tertinggi obat di masa pandemi. Selain mengamankan pelaku, sejumlah barang bukti yang didominasi obat-obatan juga diamankan pihak kepolisian. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Jabar, Irfan Maulana yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Irfan. Ya, baik, selamat sore ya. Irfan. Saat ini saya sedang berada di Mapores Purwakarta yang dimana posisi sudah mengamankan terkait kasus harga obat
tidak sesuai SOP. Ya. Lalu informasinya Irfan, para pelaku yang diamankan ini menjual obat dengan harga berapa? Dan seharusnya obat tersebut dijual dengan harga berapa? Ya, terus informasi yang disampaikan oleh Polres Purwakarta, harga obat yang dijual pelaku harga 26.500.000 rupiah untuk 2 pial. Yang seharusnya menurut sebagai syarat Kemenkes. Halo Irfan. Halo rekan Irfan. Halo rekan Irfan, bisa mendengar kami di studio? Irfan, di mana lokasi para tersangka ini akhirnya bisa diamankan dan saat ini mereka dijerat dengan ancaman hukuman atau pasal apa? Ya baik, ya para tersangka berhasil diamankan. Pertama, pihak Polres Purwakarta mengamankan tersangka di rest area tol kilometer 2 tol Cipularang. Ketiga tersangka lain diamankan di 3 lokasi yang berbeda, yaitu di Kota Batu, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Jakarta Barat. Para pelaku terancam hukuman 10 tahun kurungan penjara. Lalu saat ini para tersangka ini diancam dengan hukuman bagaimana, Irfan? Ya baik, menurut informasi sementara yang berhasil dari Polres Purwakarta, para pelaku diancam hukuman 10 tahun kurungan penjara. Baik, Tribuners, tadi rekan Irfan juga sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Purwakarta AKBP Suhardi Heri Haryanto. Berikut wawancara lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Pada pagi hari ini, Polres Purwakarta oleh Satreskrim Polres Purwakarta berhasil mengungkap kasus tindak pidana masalah obat-obatan yang penjualan obat-obatan COVID di atas harga secara tertinggi, ya, dasarnya laporan polisi nomor LPH 778 2021 tanggal 10 September 2021. Yang kedua, surat keputusan Menteri Kesehatan RI nomor AK17 Menkes 2021 yang mengatur 11 head obat masa dalam pandemi, masa pandemi. Ya, jenis tindak pidananya ya pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan, dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang atau jasa setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Ya, pasal yang dilanggar ya pasal 62 ayat 1 junto pasal 10 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 196 junto pasal 98 Undang-Undang nomor 36 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun. Waktu kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 September tahun 2021. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Seorang pemuda bernama Rizky Prayoga berusia 24 tahun mengaku-ngaku sebagai pegawai honorer di Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Jakarta Pusat. Rizky merupakan warga Jalan Ratu Sianum, Lorong Sukadamai, Kecamatan IT2 Palembang.
Dengan mengaku sebagai pegawai BPK, Rizky kemudian melakukan aksi penipuan jual beli masker. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Sriwijaya Post, Andika Wijaya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Andika. Halo rekan Dea, selamat sore rekan Dea. Ya Andika, pelaku Rizky Prayoga ini ditangkap dengan kasus penipuan masker yang dilakukannya. Bisa Anda informasikan, ceritakan bagaimana awal kasus ini terjadi? Ya, rekan Dea, kasus ini terjadi berawal adanya pandemi COVID-19. Lalu pelaku menawarkan penjualan masker lewat medsos dan WhatsApp. Karena saat itu masker susah didapatkan dan harganya pun per kotak 300.000, korban pun yakni Hasan Nin saat itu tertarik dengan tawaran pelaku. Saat itu korban juga melakukan pemesanan masker sebanyak 2.000 box dengan total 305 juta. Lalu saat itu korban mentransfer uang sebesar 60 juta. Masker itu pun hingga saat ini belum juga dikirim oleh pelaku, begitu rekan Dea. Lalu bagaimana akhirnya kasus ini bisa terkuak? Jadi setelah korban mentransfer uangnya sebesar 305 juta, setelah ditunggu korban hingga 1 tahun, masker itu belum juga dikirim oleh pelaku. Hingga saatnya korban pun kecewa dan melaporkan kasus ini ke Polrestabes Palembang. Oleh tim Begoyo Rubai, Opsional Ramo Polresta Palembang ditindaklanjuti dan pelaku pun berhasil ditangkap di kediamannya. Begitu kan Dea. Andika, lalu terkait pelaku yang sempat mengaku menjadi seorang pegawai honorer di BPK Jakarta Pusat, apakah juga sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian? Dan saat ditangkap soal ini, pasal apa yang akhirnya dikenakan kepada pelaku? Jadi awalnya memang benar pelaku ini saat ditangkap petugas mengaku sebagai pegawai honorer BPK Jakarta. Namun setelah di cross check ternyata pelaku mengaku ini untuk akal-akalan pelaku saja, dengan harapan hukumannya pun diringankan. Untuk pasal yang ditetapkan, pelaku akan dikenakan pasal berlapis tentang penipuan, penggelapan, dan keterangan palsu dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Begitu, Dea. Baik, Tribuners, rekan Andika tadi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi, dan juga pelaku, yakni Rizky. Berikut liputan lengkapnya. Memang pagi ini sengaja mengklarifikasi berita yang memang kami terima dari kemarin. Memang kita sudah tindak lanjuti kasus penipuan penggelapan yang dilakukan oleh tersangka Rizky Prayoga. Dari keterangan dia di hadapan penyidik, dia mengaku sebagai pekerja honor di BPK RI. Dan alhamdulillah pagi ini juga dari tim BPK sudah turun ke sini untuk melakukan pengecekan dan nanya langsung ke yang bersangkutan. Ternyata dia memasukkan identitas pekerjaannya kepada kami. Dia masih beridentitas sudah lulus ya, kuliah sudah, sehingga dia wira swasta pekerjaannya. Dan sudah langsung ditanyakan apa motif dia mengatakan seperti itu kepada penyidik. Tentu kami tidak akan juga tinggal diam terkait keterangan dia yang identitasnya dia masukkan ke kami bisa akan habiskan dia untuk pemalsuan identitas di hadapan penyidik yang memang apabila memang juga menyangkut menjadi dibuatnya penyidikan ini terhalang, juga kami akan terapkan pasal yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Untuk kerugian korban berapa? Kalau kerugian korban 305 juta totalnya. Itu total banget? Ya. Sama korban, jadi awalnya itu justru aku yang nak mesen masker sama korban, termometer awalnya sudah dibayar, tiba-tiba termometer tidak kate, cuman dibalik ke sama korban, duitnya sekitar 60 juta waktu bulan 3 2020. Nah sesudah itu ada bisnis masker kan, masker lagi langka, jadi aku punya kenalan distributor di Jakarta, terus si Hasanan ini, jadi duit mau sebagian modal dari Hasanan, Abdul Rahman Saleh dan aku, kami bergabung bertiga gitu. Kami beliin masker dan ada yang kami jual dan ada juga yang ketipu.
Kabar selanjutnya dari Kepulauan Riau, Tribuners. Polresta Barelang menggelar konferensi pers pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu pada hari ini, Senin 20 September. Puluhan barang bukti dikeluarkan para personel kepolisian dari 2 kotak yang cukup besar. Terlihat puluhan bungkus teh kotak bermerek Guanyiwang asal Cina mendominasi barang bukti tersebut. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Tribun Batam, Noven Simanjuntak, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Noven. Ya, halo Dea. Rekan Noven, bisa Anda informasikan barang haram yang dihadirkan kepolisian saat konferensi pers ini, bisa Anda informasikan didatangkan dari mana saja dan tujuannya kemana sebelumnya saat akan diedarkan itu? Baik, rekan Dea, perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini telah berlangsung press conference dari Polresta Barelang, Kota Batam, bersama dengan beberapa jajaran lainnya, yang dimana juga turut hadir Wakapolda Kepulauan Riau, Brigjen Pol Darmawan, yang dimana pada konferensi pers tersebut disebutkan bahwa mereka telah berhasil menangkap 5 tersangka dari penyelundupan barang narkotika jenis sabu seberat 107,258 kg, dan barang-barang tersebut akan diedarkan ke Kalimantan yang didatangkan dari negara Malaysia. Seperti itu, rekan Dea. Ya, Noven, lalu bagaimana polisi dan pihak Bea Cukai akhirnya bisa mengendus keberadaan oknum yang membawa barang haram tersebut? Lalu, apakah juga sudah diketahui mereka ini termasuk jajaran, maksud kami adalah jaringan lama atau pemain baru, Noven? Ya, baik rekan Dea, dari yang disebutkan pula oleh Wakapolda Kepri, Brigjen Pol Darmawan mengatakan bahwa pihaknya mengendus adanya jaringan baru, yakni penyelundupan narkotika jenis sabu ini, itu merupakan bagian daripada kerjasama dengan beberapa stakeholder lainnya, terutama dari Bea Cukai Kota Batam, yang pada saat itu di mana diinformasikan dari Bea Cukai kepada pihak kepolisian bahwa diketahui ada kapal mewah ya yang berada di perairan Indonesia saat itu, tepatnya di Pulau Putri, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Nah, pada saat itu pihak kepolisian juga langsung berkoordinasi dan melakukan upaya penyidikan ataupun langsung menuju ke lokasi seperti itu dan memastikan bahwa memang benar ditemukan ada 107 kg narkotika jenis sabu dan juga ada 6 tas carrier yang seberat 45 liter seperti itu. Dan ini juga dikatakan oleh Wakapolda Kepri bahwa bisa dikatakan sebagai jaringan internasional baru, sebab dari hasil penyelidikan dari pihaknya masih belum menemukan adanya kaitan dengan beberapa sindikat-sindikat lainnya yang memang sebelumnya ada di perairan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau, sehingga untuk sementara ini bisa dikatakan sebagai pemain-pemain baru, seperti itu, rekan Dea. Oke, lalu apakah pihak kepolisian tetap akan melakukan pengembangan lagi terhadap kasus ini, dan untuk kasus yang saat ini mereka yang disebut diduga adalah jaringan baru, pasal apa yang dikenakan kepada kelima pelaku yang ditangkap tadi, Noven? Ya, baik rekan Dea, dari penyampaian Wakapolda Kepri tetap mengatakan bahwa memang pihaknya masih terus berupaya untuk mengembangkan kasus narkotika ini, yang khususnya berada di perairan Provinsi Kepulauan Riau, yang menurut perkiraan mereka bahwa ini bukanlah bagian dari pekerjaan perorangan, ya, namun mereka berpikir bahwa mungkin ini memiliki jaringan-jaringan sindikat lainnya, sehingga perlu adanya upaya untuk mendalami kembali kasus ini. Dan perlu diketahui pula rekan Dea bahwa memang untuk saat ini masih dilakukan juga upaya untuk pengejaran salah satu oknum juga, ya, yang DPO yang berinisial JB, yang masih sedang diupayakan oleh pihak Polresta Barelang Kota Batam. Dan untuk pasal yang dikenakan kepada kelima tersangka, yakni hukuman mati, ya, karena dianggap melanggar
yakni pasal 142 ayat 2 Junto 112 ayat 2 Junto 115 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Itu demikian laporan dari kami, rekan Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Noven juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Wakapolda Kepulauan Riau. Brigjen Pol Darmawan berikut keterangan lengkapnya. Koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan agar mereka ini dituntut maksimal, karena kita tidak boleh main-main dengan barang ini. Terus kemudian untuk sementara yang bisa kita cita sebagai barang bukti yaitu satu unit kapal SP Edward Blackbird JP18 nomor 2255-LLA warna putih. Kemudian yang kedua, 6 buah tas ransel besar berisi kemasan teh Cina merek Guanyin Wang yang diduga narkotika jenis sabu terbuk kristal sabu dengan jumlah total sebanyak 104 bungkus. Ini di depan ini rekan-rekan wartawan yang lihat, berat keseluruhan adalah 107,258 kg. Jadi modusnya seperti biasa, ada pengiriman, ada yang diperintahkan untuk mengambil. Ini barangnya dari Malaysia, rencananya mau dikirim ke Kalimantan. Kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Informasi berikutnya datang dari Bangka Belitung. Polres Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung menggelar operasi patuh menumbing 2021 mulai hari ini, Senin 20 September. Operasi ini akan dilakukan selama 2 pekan atau hingga 3 Oktober 2021 mendatang. Melalui operasi ini, polisi akan menindak pengendara yang melanggar aturan selama berkendara dan protokol kesehatan. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Bangka Pos, Cepi Marlianto, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Cepi. Halo rekan. Dalam pelaksanaan operasi patuh menumbing 2021 ini, apa yang lebih ditekankan oleh Polres Pangkal Pinang menurut informasi yang Anda himpun? Baik, terima kasih Dea. Untuk operasi menumbing, untuk operasi patuh menumbing 2021 tahun ini, memang dari Polres Pangkal Pinang sendiri menekankan lebih kepada protokol kesehatan para pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di mana untuk untuk operasi kali ini
kepolisian tidak mengadakan razia di titik-titik tertentu, melainkan hanya melakukan penindakan kepada pelanggaran yang tak kasat mata seperti pengendara yang tidak menggunakan masker, atau untuk lebih jelasnya untuk pengendara-pengendara yang memang secara kasat mata tidak menerapkan protokol kesehatan, gitu deh ya. Oke, lalu untuk penegakan disiplin berlalu lintas seperti yang satu ini mungkin seperti knalpot bising, bagaimana nantinya, Cepi? Oh ya, baik. Untuk penindakan seperti knalpot bising maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya memang saat ini tetap dilakukan. Akan tetapi saat ini memang untuk penindakan tersebut tidak seperti operasi-operasi sebelumnya. Hanya saja sekarang ini tetap dilakukan penindakan, tapi tidak sebegitu intens seperti tahun-tahun kemarin, dikarenakan operasi patuh ini kali ini memang menyasar kepada masyarakat yang abai akan protokol kesehatan, di mana memang saat ini angka kasus positif COVID-19 di Kota Pangkal Pinang masih cukup tinggi. Begitu deh ya. Oke, lalu selain operasi patuh menumbing ini, apakah seperti untuk razia di jalan tetap dilakukan atau bagaimana nantinya? Oh, baik. Untuk razia-razia di jalan ataupun di titik-titik tertentu untuk saat ini memang ditiadakan. Saat ini petugas lebih fokus kepada tempat-tempat keramaian untuk operasi patuh kali ini seperti pusat perbelanjaan, destinasi wisata, hingga pasar-pasar yang ada di Kota Pangkal Pinang sendiri. Begitu deh ya. Baik, Tribuners, tadi rekan CP juga sudah melakukan wawancara bersama Kasat Lantas Polres Pangkal Pinang, AKP Tony Susanto. Berikut keterangan lengkapnya. Operasi Patuh 2021 tahun ini kita meningkatkan disiplin protokol kesehatan dan tertib lalu lintas dalam rangka mencegah penyebaran corona COVID-19 dan mewujudkan Kamsel Cipta Lantas yang mantap. Jadi pada tahun ini operasi menumbing patuh 2021 memang mengedepankan untuk pencegahan dan penyebaran COVID-19. Titik-titik yang akan kami laksanakan mungkin kebanyakan di tempat-tempat hiburan, kemudian tempat-tempat bermain dan tempat-tempat rekreasi ya. Rencana kita 14 hari. 14 hari. Siap, 14 hari. Personil yang di Satlantas Polres Pangkal Pinang ini ada 41 orang. Semuanya di fungsi preemptif, tidak ada penegakan hukum. Namun kalaupun itu kami penegakan hukum, apabila memang sudah menyebabkan fatalitas kecelakaan lalu lintas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Pemerintah Kota Bandar Lampung memutuskan untuk menyegel seluruh gerai bakso Sony yang terletak di kota setempat. Penyegelan dilakukan mulai hari ini Senin 20 September 2021. Penyegelan dilakukan lantaran mekanisme pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah setempat. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Vincentius Soma Ferrer, yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Soma. Iya, halo, selamat sore rekan Dea. Bagaimana tadi jalannya penutupan gerai bakso Sony oleh tim Pemkot Bandar Lampung dari pantauan Anda tadi? Iya, berdasarkan pantauan memang penutupan dilakukan secara serentak. Secara mekanismenya memang cukup normal, wajar, tidak ada kericuhan-kericuhan. Hal itu karena penyegelan ini merupakan penyegelan mekanisme kedua, di mana dalam mekanisme pertama sudah dilakukan pada beberapa bulan lalu, kan Dea. Oke, lalu Soma, apakah benar gerai-gerai bakso Sony ini ditutup lantaran pembayaran pajak yang bermasalah? Dan ada berapa total unit usaha bakso ini ditutup? Iya, memang latar belakang penyegelan ini akibat dari mekanisme pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah setempat, yakni dengan menggunakan tapping box sebagai alat perekam pendapatan. Secara total, hari ini ada 12 gerai yang ditutup dari keseluruhan 18, di mana 18 gerai tersebut sudah ditutup secara total. Lalu bagaimana dengan reaksi dari pihak pengelola gerai bakso tersebut setelah banyak gerai yang ditutup? Soma. Sebelumnya memang dalam penyegelan di mekanisme pertama, pihak manajemen bakso Sony masih enggan berkomentar. Namun pada
Hari ini dengan ditutupnya seluruh gerai bakso Sony, pihak manajemen sangat menyayangkan akibat dari penyegelan tersebut. Mereka berharap masih diperkenankannya pihak mereka untuk beraudiensi untuk menengahi bagaimana mekanisme pembayaran pajak agar sama-sama tidak dirugikan. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Lampung, Vincentius Somaferer untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Dengan sikap pemerintah daerah yang memaksa menutup penyegelan terhadap semua gerai milik klien kami, Son Haji Sony, tanpa mempertimbangkan kondisi sekarang, ya, kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini, baik karena COVID dan dalam masa PPKM yang semuanya kegiatan dibatasi. Pemkot Bandar Lampung maksa menutup dan menyegel semua gerai bakso milik klien kami. Yang kedua, bahwa tanpa mempertimbangkan dampak akibat dari sikap dan tindak Pemda tersebut di atas, seperti sekitar 200 karyawan, mulai hari ini ke depannya, siapa yang akan memberikan makan? Ya, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap anak istrinya? Ya. Ini juga mohon pada pemerintah daerah menjadi bahan pertimbangan. Yang ketiga, bahwa bakso Sony itu sudah lama berdiri, 42 tahun, ya, dan bakso Sony ini tuh merupakan ikon Bandar Lampung, ya. Kami pun kalau di Jawa datang ke Lampung ini, yang tujuh adalah bakso Sony. Dan selama ini bakso Sony yang memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah, ya. Ada pajak yang disampaikan, diberikan pada pemerintah daerah setiap bulannya, dan itu dibayar semuanya. Yang selanjutnya, bakso Sony ini kalau berbicara masalah pajak, pada tahun 2019 pernah dianugerahi sebagai kontributor penyetor pajak terbaik oleh Direktorat Jenderal Pajak Tanjung Karang. Ini jadi sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan pada beberapa bulan yang kebelakang. Jadi itulah saya berharap pada pemerintah daerah mohon menjadi pertimbangan dengan ditutupnya 12 gerai bakso Sony tadi pagi sampai siang. Bagi kami, mau dikemanakan karyawan ini? Siapa yang akan memberi makan? Pada posisi saat COVID. Seorang penumpang KM Saint Mary rute Manado Tahuna, Sulawesi Utara dikabarkan jatuh ke laut pada Minggu 19 September kemarin. Korban diketahui berinisial MGS, berusia 34 tahun, dikabarkan jatuh sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah di sekitar Molas Tongkaina, Kecamatan Bunaken, Kota Manado. Saat kejadian, KM Saint Mary langsung melakukan pencarian, dibantu oleh pihak KM Venetian dan berkoordinasi dengan Basarnas. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah tersambung bersama jurnalis dari Tribun Manado, Iswara Safitri, yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Iswara. Halo Dea. Ya, Iswara, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi kejadian korban berinisial MGS ini bisa sampai jatuh ke laut? Jadi kalau menurut keterangan dari ayah korban, yaitu Rifan Yosias Sasuhe, yang saat itu naik kapal bersama Michael G. Sasuhe, mengatakan bahwa mereka tadinya sebenarnya ingin berangkat ke Balikpapan. Jadi mereka menuju dari rumah mereka di Siau menuju ke Bitung untuk mencari kapal ke Balikpapan. Itu mereka berangkat pada Jumat malam, yaitu tanggal 17 September 2021. Nah, ketika Halo rekan Iswara. Halo. Iya, bisa Anda lanjutkan. Jadi ketika sampai di Bitung,
ternyata kondisi kesehatan Michael sendiri tidak memungkinkan seperti itu. Jadi sang ayah yaitu Rifan memutuskan untuk pulang ke Siau yang ada di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara melalui Pelabuhan Manado. Nah, ketika sudah di Pelabuhan Manado, Michael kata sang ayah, Michael bertanya-tanya jadi ke Balikpapan atau tidak seperti itu, dan dari ayahnya sendiri mengatakan pulang ke Siau dulu, lalu akhirnya mereka naik kapal ke Siau itu pada hari sekitar hari Minggu, pada hari Minggu tanggal 19 itu sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, di situ Michael sendiri memang tidak dia sebenarnya mengalami sedikit gangguan jiwa memang, jadi di dalam kapal pun Michael tidak bisa diam, jadi dia aktif terus, dan waktu duduk di kapal tiba-tiba saja Michael sendiri melompat ke laut. Waktu itu tempat duduknya sendiri ada di dekat pinggiran kapal, dan ia melompat ke laut tanpa bisa dicegah oleh ayahnya. Dan kalau dugaan sementara dari sang ayah yaitu Rifan, Michael sendiri kesal karena tidak jadi berangkat ke Balikpapan. Seperti itu dia. Iswara, berarti sampai saat ini korban ini belum ditemukan juga. Lalu bagaimana sejauh ini pencarian dari pihak Basarnas sendiri? Kalau dari pihak Basarnas sendiri, tadi saya sempat bertanya kepada Pak Steve, yaitu Kepala Kantor SAR Manado Unit Malalayang di tempat pencarian Michael, mengatakan memang hingga saat ini belum bisa ditemukan karena memang membutuhkan waktu yang cukup lama karena perairan Teluk Manado sendiri cukup luas. Dan hingga saat ini pihak Basarnas Manado sudah melakukan pencarian bersama 10 orang dari Basarnas, lalu ada juga dari Lantamal Manado, dari Srop Manado, dan juga Polairut, dan juga pihak Pelabuhan Manado, seperti itu. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Iswara sudah melakukan wawancara bersama Kepala Unit Posar Malalayang, Steve JR, dan juga Kepala Sesi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, Martina Limbong. Berikut keterangan lengkapnya. Ya, terima kasih. Untuk operasi SAR kejadian membahayakan manusia atau operasi SAR KMM, tadi malam kantor SAR Manado menerima informasi bahwa ada satu orang yang melompat dari kapal penumpang menuju ke Siau, mana data-datanya itu atas nama Michael Sesuhe, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan informasi yang kami terima sekitar 10 malam dan direspon oleh Kepala Kantor SAR Manado dengan mengirimkan satu unit Sea Rider bersama dengan personil pada pukul 7.30 malam, dan kami melakukan tersi di sana sampai pukul 11 malam dan belum menemukan tanda-tanda korban, sehingga kembali lagi ke pos. Dan pagi ini kami lanjutkan pencarian di hari kedua. Kami mulai pukul 5.30 pagi dan diturunkan 2 tim atau 2 seru, di mana masing-masing itu untuk seru 1 kita luas search areanya itu 6 nautical mile square dengan track line 21 nautical mile. Kemudian seru yang kedua dengan luas search area 7,5 nautical mile square, dan total search area hari ini di hari kedua itu 13,5 nautical mile square.
Saya akan menceritakan kronologi kejadian semalam di kapal Saint Mary. Kapal KM Saint Mary berangkat dari Manado pukul 17.05. Tujuan Siau Tahuna. Di jam 17.30 kami mendapat laporan dari nakoda bahwa ada salah satu penumpang jatuh ke laut dengan masalah penumpang tersebut rupanya ada gangguan sedikit dengan ada penyakit epilepsi. Oke. Orang tuanya sempat menahan tapi itu anak tetap loncat ke laut. Jadi orang tuanya sendiri yang melihat ya, menyaksikan. Terus nakoda melapor ke kami dan kami menyuruh mereka membuat berita acara untuk bahan laporan kami. Karena setiap ada kejadian kita harus melapor ke Dirjen Perhubungan Laut. Oke. Kami memerintahkan nakoda kapal agar mencari korban yang jatuh dan mereka melakukan pencarian selama 1 jam. Dan juga kami juga berkoordinasi dengan Basarnas untuk membantu dalam pencarian korban. Dan sampai sekarang belum ada korban belum ditemukan, tetapi dari pihak Basarnas tetap melaksanakan pencarian. Kita akan jeda lagi sejenak Tribuners dan akan kembali dengan informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Kembali di live update, kita menuju ke kabar berikutnya. Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalsel pada hari ini Senin 20 September 2021. Para peserta demonstrasi itu tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Banjarmasin. Mengenakan atribut khas HMI dan membawa sederet spanduk, mereka menuntut untuk bisa bertemu pejabat-pejabat tinggi Provinsi Kalsel. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Banjarmasin Post, Ahmad Maudodi, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Ahmad. Rekan Ahmad, bisa Anda jabarkan tadi menurut informasi dan juga pantauan Anda di lokasi, apa saja tuntutan yang disuarakan massa pengunjuk rasa? Di Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, di mana mereka ini kurang lebih sebanyak 40 atau 50 orang ini datang untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada selain Ketua DPRD Provinsi Kalsel juga kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Baik. Begitu rekan. Rekan Ahmad, lalu bagaimana tadi berdasarkan pantauan Anda jalannya unjuk rasa? Apakah sempat terjadi ketegangan atau anarkisme dalam unjuk rasa kali ini? Baik, dapat kami laporkan tadi memang setelah kurang lebih 1,5 jam lebih para mahasiswa ini menyampaikan orasinya, yaitu terkait realisasi dan pelaksanaan vaksinasi di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan pada umumnya, namun mereka belum ditemui oleh pihak yang ingin mereka temui, sehingga tadi sempat terjadi aksi saling dorong
antara massa pengunjuk rasa dengan para pasukan aparat pengamanan yang mengawal jalannya unjuk rasa. Nah, pada unjuk rasa kali ini tadi massa HMI cabang Banjarmasin ini menyampaikan sejumlah tuntutan dan mempertanyakan terkait kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin. Ini salah satunya terkait realisasi dan penggunaan anggaran kesehatan yang besarnya ini mereka sebut sebesar 10 miliar rupiah, lalu realisasi vaksinasi. Mereka juga ini mempertanyakan terkait isu yang beredar bahwa Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin ini dikabarkan menerima semacam cashback sebesar 20% dari setiap pengadaan alat kesehatan. Dan terakhir juga mereka menanyakan terkait isu adanya oknum Dinas Kesehatan atau puskesmas yang memperjualbelikan, maksudnya menawarkan vaksinasi COVID-19 ini dengan imbalan biaya Rp300.000. Begitu, rekan di studio. Baik, berarti hingga saat ini pihak yang dituntut oleh para mahasiswa ini belum memberikan jawaban apapun. Ahmad. Baik, kurang lebih sekitar 11.45 WITA tadi siang juga ini sempat hadir di lokasi Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Bapak Dr. Mahwiryadi, di mana beliau ini langsung Yang disampaikan apa aja, Bang? Jadi kami dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Banjarmasin ada beberapa tuntutan, Bang. Salah satunya itu tentang penganggaran yang sampai 10 miliar. Dengan fakta di lapangan, kegiatan vaksinator itu cuma sedikit. Itu kami sampaikan kepada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, terusnya Dinas Kesehatan Provinsi. Dan yang selanjutnya tuntutan kami adalah tindak kekecewaan kami, Bang. Karena kenapa? Per tanggal 30 September kami sudah menyurati DPRD secara resmi. Per tanggal 30 Agustus kami sudah menyurati secara resmi, tapi sampai hari ini tidak dibalas surat tersebut. Makanya kami balas dengan aksi. Selanjutnya juga secara resmi kami bersurat ke Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin untuk mengadakan audiensi juga tidak terbalas. Itu, Pak. Artinya secara demokratisnya kami sudah secara intelektual menyampaikan audiensi tapi tidak terbalas. Baru setelah ada aksi hari ini baru semuanya mau turun. Nah, itu terkait dana tadi dapat data dari mana? Kita resmi dapat dari orang ke pemerintahan, Pak. Kita ada datanya, tadi kita sampaikan ke sana, bahwasanya ada sekitar 10 miliar anggaran untuk kegiatan kesehatan khususnya COVID-19. Kita beralih ke Kalimantan Utara, Tribuners. Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau saat ini melakukan percepatan vaksinasi COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi ini ditargetkan khusus bagi kelompok masyarakat yang dinilai rawan tertular. Vaksinasi juga diberikan kepada ibu hamil dan anak atau remaja yang mulai melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Kaltara, Muhammad Supri yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Supri. Halo rekan dia. Bisa Anda informasikan untuk tren kasus konfirmasi COVID-19 di saat ini di Kabupaten Malinau bagaimana, Supri? Baik, untuk saat ini rekan dia di Kabupaten Malinau kasus COVID-19 mulai menurun, cenderung menurun atau melandai sejak jika dibandingkan pada saat transisi bulan Agustus lalu, di mana hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan jumlah pasien yang dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau. Saat ini menurut informasi dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, kasus COVID-19 di Kabupaten Malinau saat ini melandai sesuai dengan saat ini bor COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau atau tingkat keterisian bed di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau sekitar 15,45% atau hanya pada saat ini hanya 8 orang yang dirawat. Sebelumnya hampir belasan dan puluhan
pasien yang dirawat, tapi saat ini sudah mulai melandai. Gitu dia. Lalu terkait vaksinasi, rekan Supri, apa pertimbangan Satgas untuk mempercepat vaksinasi khususnya ini untuk ibu hamil dan kelompok anak dan remaja? Baik, untuk ibu hamil, pada saat ini data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau melaporkan ada 89 kematian akibat terpapar virus corona. 2 diantaranya merupakan ibu hamil yang kedua-duanya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, di mana pasien pertama dikabarkan meninggal dunia setelah melahirkan dan pasien kedua pada saat dalam proses akan bersalin begitu. Nah, untuk melihat tren kasus yang di mana menurut hasil pertimbangan atau analisa Satgas bahwa ibu hamil juga berpotensi untuk terpapar COVID-19, maka beberapa pekan yang lalu telah diadakan vaksinasi massal untuk ibu-ibu hamil. Untuk dosis vaksinnya sendiri, Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau mengalokasikan sekitar 720 dosis khusus untuk ibu-ibu hamil di sekitar 4 wilayah sekitar kecamatan yang berlokasi di wilayah perkotaan Kabupaten Malinau. Untuk anak-anak atau peserta didik, saat ini gencar dilakukan vaksinasi khusus untuk anak usia 13 hingga 17 tahun yang dimana menyasar ke masing-masing satuan pendidikan yang telah menggelar pertemuan tatap muka terbatas. Data Dinas Pendidikan saat ini ada 11.555 peserta didik untuk jenjang PAUD sampai SMA. Hanya saja untuk pelaksanaan vaksinasi ditarget untuk satuan pendidikan jenjang SMP hingga SMA sederajat. Demikian dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Supri juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Kesehatan P2KB Malinau, Dr. John Felix Rundupanang. Berikut keterangan lengkapnya. Ya, kematian ibu hamil sebenarnya dalam bahasa kita itu kematian ibu maternal. Kematian ibu maternal itu adalah ibu yang meninggal pada saat hamil, pada saat melahirkan, atau pada saat 42 hari setelah melahirkan. Itu namanya kematian maternal. Dan saat ini di Malinau yang terjadi adalah kematian sebelum melahirkan dan kematian pasca melahirkan, dan dua-duanya karena COVID-19. Sudah ada berapa Pak? 2. Ya, 2 orang kematian ibu itu kita sangat prihatin karena dua-duanya penyebabnya adalah COVID-19. Karena itu kita sangat berkepentingan, kita sangat berharap bahwa ibu hamil dan terkhusus suami dan keluarga mendukung proses vaksinasi pada ibu hamil ini kita lakukan kepada masyarakat kita. Operasi Patuh Mahakam 2021 di wilayah Kalimantan Timur akan dilaksanakan mulai hari ini, Senin 20 September hingga 3 Oktober 2021 mendatang. Sasaran utama dalam operasi kali ini adalah segala bentuk kegiatan masyarakat yang berpotensi menyebabkan klaster COVID-19 yang baru. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Tribun Kaltara, Muhammad Zain, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Zain. Halo rekan Dea. Bisa Anda informasikan lebih detailnya terkait siapa saja target operasi Patuh Mahakam tahun ini? Baik, untuk operasi Patuh Mahakam tahun ini, di tahun 2021, ada 3 sasaran utama yang menjadi operasi dari Polresta Balikpapan. Yang pertama ini adalah kerumunan yang ditimbulkan oleh masyarakat, baik itu kerumunan di pasar misalnya, kemudian untuk kerumunan di tempat-tempat yang lain. Nah, di sini akan dilakukan pencegahan agar nantinya tidak menimbulkan klaster baru untuk penyebaran COVID-19. Kemudian untuk sasaran yang kedua, ini adalah peningkatan terhadap penertiban berlalu lintas di Kota Balikpapan, di mana untuk operasi di tahun lalu, ini untuk penertiban berlalu lintas sendiri sedikit tidak menjadi atensi,
sehingga menyebabkan angka pelanggaran kemudian untuk kejadian laka lalu lintas ini meningkat. Sehingga untuk di operasi tahun ini penertiban terhadap berlalu lintas kembali menjadi atensi. Kemudian yang terakhir ini adalah sasaran tempat-tempat yang rawan menjadi lokasi-lokasi yang mengganggu Kamtipmas sendiri. Misalnya seperti untuk lokasi-lokasi kerumunan, kemudian lokasi-lokasi yang cenderung menjadi rawan terhadap penyebaran narkoba dan lain sebagainya. Seperti itu kurang lebihnya rekan Dea. Oke, lalu bagaimana untuk persiapan Polresta Balikpapan sendiri terkait pelaksanaan operasi Patuh Mahakam tahun ini, Zain? Baik, bisa dijelaskan untuk persiapan dari Polresta Balikpapan sendiri, tadi pagi sudah menyelenggarakan apel gelar pasukan, di mana untuk tahun ini kurang lebih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk kekuatan personil yang dikerahkan kurang lebih 2/3 dari seluruh anggota untuk terjun langsung dalam operasi Patuh Mahakam tahun 2021 ini. Seperti itu rekan dia. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Kaltim, Muhammad Zain untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita akan kembali seusai jeda sejenak, Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Anda masih menyaksikan live update Tribuners, kita menuju ke informasi berikutnya. Penerapan ganjil genap rencananya akan dilakukan di Pulau Bali. Dan informasinya, sistem ganjil genap ini akan diberlakukan pada tanggal 25 September 2021 mendatang. Hingga kini penerapannya pun masih dalam tahap sosialisasi ke masyarakat oleh petugas kepolisian. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Bali, Firizky Irwan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Irwan. Halo Dea, selamat petang.
Iya, Irwan, apa benar Kapolda Bali ini membentuk Satgas COVID-19 di tempat wisata? Lalu apa tugas mereka? Dan apakah hanya bertugas di tempat wisata saja atau bagaimana? Ya, benar Dea. Kapolda tadi sudah membentuk kesiapan petugas pengamanan. Ini di mana kegiatan pembentukan Satgas COVID-19 dari Satuan Pengamanan atau Satpam yang berlangsung di Pantai Kuta pada Senin pagi tadi. Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayandanu Putra menjelaskan Satpam ini juga merupakan bagian dari Pam Swakarsa yang memang di bawah binaan Polri. Kebetulan juga mereka tugas-tugasnya adalah mirip dengan tugas kepolisian yang melaksanakan pengamanan dan tugas-tugas berkaitan dengan penanganan COVID. Tugas mereka sendiri sebenarnya itu sesuai dengan aturan pemerintah yang telah menerapkan aplikasi Peduli Lindungi, di mana mereka terlibat langsung dalam pengamanan unsur untuk mengawasi sektor-sektor sehingga mereka memang diperlukan dan dikoordinir dengan baik, diberi pengetahuan yang bagus kepada pimpinan Polri. Nantinya dalam pelaksanaan tugasnya mereka jika menemukan hasil scan di Peduli Lingkungan itu ada yang memang ditemukan warna hitam misalnya di dalam aplikasi, mereka wajib berkomunikasi dengan Satgas COVID-19 di wilayah mereka masing-masing. Jadi nanti jika ditemukan ada orang yang tertanda seperti itu, orang itu tidak dibiarkan masuk, terutama di sektor-sektor pariwisata seperti hotel, mal, dan lain-lain. Demikian dia. Oke, Irwan. Lalu apakah mereka juga akan melakukan pengawasan termasuk terhadap warga asing di sana? Seperti yang dijelaskan oleh Kapolda Bali, pengawasan pasti diawasi oleh oleh pihak petugas pengamanan seperti Polri maupun Satgas dari Satpam yang bertugas di masing-masing tempat. Nah, nantinya pengawasan itu tetap diawasi dari mereka sehingga nantinya bakal dibantu oleh kepolisian jika memang terkonfirmasi COVID seperti itu dia. Oke, lalu tadi juga informasinya akan diterapkan ganjil genap di Pulau Bali ya. Bagaimana untuk penerapannya tersebut? Sistem genap ganjil ini juga merupakan kebijakan dari pemerintah ya, yang kemudian disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing, terutama di Bali. Kapolda Bali mengatakan penerapan ganjil genap ini masih diuji coba dulu di wilayah Provinsi Bali dengan mensosialisasikan dulu kepada masyarakat yang berkunjung ke tempat wisata-wisata. Nantinya ada 2 tempat wisata yang sudah disiapkan, itu ada di wisata Pantai Kuta dan Sanur. Nantinya sistem genap ganjil ini hanya berjalan di waktu-waktu tertentu pada hari Sabtu dan Minggu. Dan itu pada hari Sabtu dan Minggu sekitar pukul 6.30 sampai 9.30 pagi nantinya diberlakukan sistem genap ganjil tersebut. Dan nanti pada sore harinya sekitar pukul 3 sore atau 15.00 sampai 18.30 WITA itu juga bakal diterapkan sistem ganjil genap tersebut. Oke, Irwan, lalu sejauh ini bisa Anda gambarkan bagaimana untuk pantauan wisata di Bali? Pantauan sejauh ini di Bali seperti kemarin saya kunjungi di wilayah Pantai Kuta itu sudah mulai terlihat normal dan banyak wisatawan khususnya domestik ya itu datang ke wilayah pantai. Dan pada hari ini juga mulai sudah terlihat beberapa, tak hanya di Pantai Kuta, mal dan beberapa kawasan wisata yang ada di Pantai Kuta itu juga sudah mulai terlihat ramai. Bahkan Kapolda sendiri sudah mengakui bahwa memang dalam beberapa hari ini setelah Bali turun level menjadi level 3 itu kunjungan wisatawan di wilayah Pantai Kuta khususnya dan wilayah Pantai Sanur itu mulai terlihat ramai. Tapi nanti dengan adanya kegiatan genap ganjil ini, Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayandanu Putra mengatakan masyarakat diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, ya, mengingat antisipasi Kapolda jika sewaktu-waktu
penerapan protokol itu tidak dilaksanakan, otomatis kemungkinan bakal bisa terjadi kenaikan level lagi, sehingga diharapkan bagi masyarakat untuk tetap menjaga prokes agar level semakin turun dan diharapkan ekonomi dan pariwisata di Bali bangkit kembali. Begitu dia. Oke, Tribuners, tadi rekan Irwan juga sudah melakukan wawancara bersama Kapolda Bali, Irjen Pol Putujayan Danu Putra. Berikut keterangan lengkapnya. Satpam yang dilibatkan ini, Jenderal, apakah khusus di kawasan wisata saja, Pak? Gimana? Oh tidak, jadi pelibatan ini semuanya ya, karena Satpam ini kan tadi saya sampaikan bahwa Satpam adalah satuan pengamanan di lingkungan kerjanya masing-masing. Ada yang dibentuk di perkantoran, ada yang dibentuk di tempat perbelanjaan ada, kemudian di tempat wisata ada, di mana-mana pun ada yang mempergunakan jasa Satpam. Dia diberi kemampuan atau diberi pengetahuan untuk bisa sebagai juga unsur pelaksana penanggulangan COVID yang akan bekerja sama dengan Satgas dari provinsi. Jadi kan melibatkan Satpam di Bali ya? Ini seluruh Bali, ya, seluruh Bali yang tadi saya sampaikan. Setiap tempat-tempat yang mempergunakan jasa Satpam, dia akan menjadi Satgas, bagian Satgas dari penanggulangan COVID provinsi Bali. Seperti itu. Ada juga yang bertugas mengawasi orang asing juga nih? Yang jelasnya pasti ada. Kalau misalnya memang dia ada di suatu tempat wisata, misalnya seperti itu ya contohnya di kawasan wisata yang ada pelibatan Satpam, sudah kita akan bikin. Jadi tidak hanya Satpam, mungkin nanti ke depan juga rekan-rekan dari tadi saya sampaikan juga dia harus berkoordinasi dengan juga Disadar, dengan kali nanti juga ada pejalan-pejalan yang akan berkoordinasi. Seperti itu. Ya, belum dibentuk Satgas ini perangkatan seperti apa sih? Masih kurang tegas atau bagaimana? Satpam sudah tegas, dapat sesuai dengan fungsi dan tugasnya, ya, melaksanakan tugas-tugas keamanan di lingkungan kerjanya masing-masing, melaksanakan tugas-tugas preventif, juga represif secara terbatas, ya, dalam arti terbatas sesuai dengan kewenangannya, kemudian silakan wilayah terkait dengan seperti itu, sama. Ya. Yang terkait dengan penerapan genap ganjil yang akan diberlakukan di Bali, apa sih? Sistem genap ganjil ini juga merupakan kebijakan dari pusat juga, ya, terus kemudian disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Kita melihat untuk dicoba dulu wilayah provinsi Bali ini kemungkinan ada kita terapkan di wilayah Kuta dan Sanur. Ya. Kita beralih ke Jawa Timur, Tribuners. Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, Kota Batu masih masuk ke dalam PPKM level 3. Sesuai Imendagri nomor 42 tahun 2021, fasilitas umum seperti mal dan tempat wisata buka dengan sejumlah persyaratan. Meski begitu, sejumlah fasilitas umum di Kota Batu sendiri kini telah ramai oleh kunjungan warga. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Surya Malang, Beni Indo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Beni. Ya, selamat sore. Ya. Rekan Beni, bisa Anda informasikan bagaimana saat ini situasi di alun-alun Batu? Apakah ada petugas yang berjaga di lokasi atau bagaimana? Iya, sejak ada izin dibukanya beberapa tempat wisata di Kota Batu, jumlah wisatawan atau kunjungan yang datang ke Kota Batu mulai nampak, dan mereka ternyata tidak hanya datang ke tempat-tempat wisata, tapi juga mulai mendatangi tempat fasilitas umum seperti alun-alun Kota Batu. Sejatinya alun-alun ini masih tutup karena Kota Batu masih berada di level 3 sesuai Inmendagri tersebut, sehingga seharusnya fasilitas umum seperti alun-alun ini masih tertutup sementara oleh publik. Tapi pantauan saya di lokasi, sudah mulai banyak warga yang datang berduyun-duyun ke alun-alun, terutama pada akhir pekan. Ya. Oke, lalu bisa Anda informasikan untuk saat ini bagaimana dengan geliat pariwisata di sana? Ya, geliat pariwisata sudah mulai terlihat bangkit pasca PPKM darurat yang memaksa tempat wisata tutup di semua tempat wisata di Kota Batu. Namun setelah ada izin dari 3 tempat wisata di Kota Batu, mulai ada aktivitas perekonomian di Kota Batu, terutama di tempat-tempat wisata yang berada di Jatim Park Group. Dan hari ini juga Selekta juga mulai membuka diri untuk wisatawan yang mau berkunjung ke Selekta. Ya. Rekan Beni, lalu untuk terkait vaksinasi, bagaimana capaian vaksin di Kota Batu sendiri? Ya, berdasarkan informasi yang saya terima di lapangan, dari 170-an ribu warga Kota Batu ini 60%-nya sudah mendapat dosis pertama, dan
30% sudah mendapatkan dosis kedua. Pemerintah Kota Batu menargetkan September ini bisa mencapai 100% untuk dosis pertama, dan kemudian akhir tahun ini diproyeksikan untuk bisa mendekati 70% untuk semua dosis kedua bagi masyarakat Kota Batu. Dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Beni juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko. Berikut liputannya. Ya, pertama dukungan kami adalah regulasi dan fasilitasi. Artinya kami mencoba menguruskan barcode dari Peduli Lindungi, sambil juga memantau situasi kondisi kesiapan tempat-tempat wisata untuk bisa menyambut wisatawan. Juga kami ikut mempromosikan tempat-tempat wisata yang sudah buka, dan terus Dinas Pariwisata memantau situasi kondisi agar supaya kondusif dan tetap menjaga prokes, itu yang penting. Barangkali juga ada komentar Bude, alun-alun yang sudah mulai ramai oleh pengunjung. Ya, sebetulnya saya sudah ingin sekali membuka alun-alun, tetapi karena kita masih di PPKM level 3 untuk Mendagri, itu tetap tidak dibolehkan. Padahal kalau dilihat existingnya, alun-alun itu sebaiknya lebih baik dibuka, agar supaya orang-orang itu tidak berkumpul di pinggir jalan dan sebagainya. Tapi karena regulasi itu pemerintah itu adalah tangan pemerintah yang belum boleh diizinkan, ya kami menurut. Tapi saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan provinsi dan pusat agar supaya diizinkan karena situasi seperti ini. Dari Jawa Timur, kita beralih ke Ibu Kota Jakarta, Tribuners. Sejumlah karangan bunga tampak terpajang di kantor Persija Jakarta di Rasuna Office Park, Jalan Rasuna Said Selatan. Karangan bunga tersebut bertuliskan ucapan selamat dari The Jackmania kepada Persija Jakarta atas raihan 3 poin dari 3 pertandingan di Liga 1 Indonesia. Namun sayangnya, menurut informasi yang didapat, ucapan itu bukanlah sebagai bentuk pujian, melainkan kritikan kepada klub yang belum meraih kemenangan di Liga 1 Indonesia. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis dari Warta Kota, Rafsan Zani Simanjorang, yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Raf. Halo, selamat sore dia. Raf, bisa Anda informasikan apa sebenarnya alasan The Jackmania ini mengirimkan karangan bunga seperti itu ke Persija? Ya, terima kasih dia. Ya, seperti yang diketahui kemarin, di Stadion Indomik Arena berlangsung pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Persija Jakarta yang berakhir imbang dengan skor kacamata ataupun 0-0. Hasil imbang tersebut merupakan hasil imbang ketiga yang diraih oleh Persija Jakarta. Sebagai tim ibu kota Macan Kemayoran yang ditarget untuk juara, Persija Jakarta awalnya beberapa waktu lalu memasang target untuk tampil di 3 besar di akhir musim nanti. Namun hasil 3 raihan imbang dari laga pertama, laga kedua, dan laga ketiga membuat supporter The Jackmania, supporter Persija Jakarta mulai khawatir akan target tersebut, sehingga dilangsungkanlah sebuah kritikan melalui karangan bunga, ucapan selamat atas 3 poin perdana dari 3 pertandingan di Liga 1. Seperti itu dia. Oke, lalu bagaimana The Jackmania ini melihat proses timnya di Liga 1 berdasarkan informasi yang Anda dapat? Ya, tadi saya mendapat informasi dia dari Ketua Umum The Jackmania, Diki Sumarno, bahwa Persija seperti yang disebutkan oleh The Jackmania, ini adalah tim yang memang ditarget untuk juara, minimal finish di 3 besar di akhir musim, sehingga kemenangan adalah harga mati. The Jackmania berharap tiap-tiap pertandingan Persija Jakarta, Persija mampu meraih hasil maksimal, yakni 3 poin. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Warta Kota, Rafsan Zani Simanjorang, untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Terima kasih dia. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Dan juga Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu mematuhi menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan terakhir, saya Diamita mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe,